Sekarang saya contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dimas Septiawan Nurofik dengan NPM 3J terakhir 354. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas studi kasus Toserba Persada. Toserba Persada adalah toko yang menyediakan bahan-bahan pokok, bahan-bahan kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain. Nah, pada sheet ke-1 ada bukti transaksi yang terdiri dari tanggal transaksi, ID transaksi, kategori, nama produk, jumlah, harga satuan, dan total harga. Dari bukti transaksi ini ada dua entitas yang terbentuk, yaitu tabel barang dan tabel transaksi. Tabel barang terdiri dari nama barang, kategori, harga satuan. Pada tabel transaksi ada ID transaksi, waktu, jumlah terjual, dan total harga. Selanjutnya, pada sheet kedua ada penambahan entitas yang berjumlah 7. Ada tabel barang yang terdiri dari ID barang, primary key-nya, nama barang, kategori, harga satuan, stok. Pada tabel karyawan atau staff ada ID karyawan, nama, jabatan, gaji, alamat, status kontrak, shift kerja. Pada tabel voucher diskon ada ID voucher, kode voucher, nilai voucher, syarat dan ketentuan, tanggal mulai, tanggal berakhir, status. Pada tabel barang ada ID stok, ID barang, jumlah stok, tanggal masuk, tanggal kadaluarsa, harga beli. Selanjutnya, tabel transaksi ada ID transaksi sebagai primary key-nya, waktu transaksinya, jumlah terjual, total harga, metode pembayaran apa yang dipakai, diskon. Tabel pelanggan ada ID pelanggan, nama, alamat pelanggan, nomor telepon, email, tanggal transaksi, poin, status member. Dan terakhir ada tabel wishlist pelanggan atau permintaan. ID wishlist, ID pelanggan, ID produk, dan tanggal ditambahkan. Pada sheet ketiga ini kita menambahkan data. Ada data yang asli, misalnya ini beras medium 5 kilo, ini data asli. Dan ditambahkan data dummy seperti nama karyawan, jabatan, gaji, alamat. Pada tabel voucher diskon juga menggunakan data dummy seperti Persada, free ship, pixel, gift alok. Pada tabel barang juga data dummy. Kita menggunakan data dummy karena tidak ada data untuk tabel stok barang. Selanjutnya tabel transaksi. Pada tabel transaksi kita menggunakan data yang asli juga, tetapi waktunya kita buat data dummy. Pada tabel pelanggan kita menggunakan data dummy semua. Selanjutnya ada tabel wishlist pelanggan, kita juga menggunakan data dummy semuanya. Pada sheet keempat ada analisa normalisasi. Kita disuruh menganalisa satu persatu. Pada tabel barang memenuhi 1 NF karena
karena tabel tidak bernilai banyak atau multi value, dan juga memenuhi 2NF karena telah memenuhi 1NF dan dikarenakan semua atribut memiliki functional dependencies pada primary key. 3NF juga terpenuhi karena tidak memiliki ketergantungan terhadap primary key. Selanjutnya ada tabel transaksi. Pada tabel transaksi memenuhi 1NF karena atribut tidak bernilai banyak atau multi value. Bisa dilihat tidak ada multi value atribut. Memenuhi 2NF juga terpenuhi dikarenakan semua atribut memiliki functional dependencies pada primary key. Ketiga, mengapa tidak terpenuhi? Karena pada total harga kita bisa mengalihkan ID barang dengan jumlah sama dengan total harga. Selanjutnya ada tabel karyawan atau staff. Mungkin sedikit berbeda dengan punya teman saya, karena menurut saya semuanya terpenuhi, tetapi pada nama kita bisa sederhanakan menjadi nama awal dan nama akhir. Semuanya memenuhi tapi bisa disederhanakan pada atribut nama ini. Selanjutnya ada tabel pelanggan. Sama seperti sebelumnya, memenuhi 1-3NF, cuman perlu disederhanakan pada atribut nama menjadi nama awal dan nama akhir. Selanjutnya tabel voucher atau diskon. Pada tabel voucher atau diskon memenuhi 1-3NF. Selanjutnya pada tabel wishlist pelanggan juga terpenuhi karena pada 1NF tidak multi value atau atributnya tidak bernilai banyak atributnya. Kedua juga memenuhi karena semua atribut memiliki functional dependencies pada primary key. Dan juga memenuhi 3NF karena tidak memiliki ketergantungan tidak langsung terhadap primary key. Pada tabel stok barang juga sama, memenuhi 1NF sampai 3NF. Pada sheet ke-5 dan 6 saya gabungkan dikarenakan kurang lebih hasilnya sama. Normalisasi dan hasil akhir. Pada tabel barang kita menambahkan data berjumlah 10 dan sudah memenuhi 1-3NF. Pada tabel transaksi kita memecahkan menjadi tabel transaksi dan detail transaksi. Pada tabel transaksi ada ID transaksi, waktu, metode pembayaran, dan diskon. Pada tabel detail transaksi ada ID detail transaksi, ID barang, jumlah, dan total harga. Pada tabel karyawan atau staff kita hanya mengubah atau menyederhanakan nama. Sebelumnya Andi Pratama, pada satu sel kita ubah menjadi
2 sel, yaitu nama awal dan nama akhir. Sama seperti karyawan staf, tabel pelanggan juga kita ubah atau sederhanakan menjadi nama awal dan nama akhir. Pada tabel voucher atau diskon tidak ada saya rubah karena sudah memenuhi 1 sampai 3 NF. Pada tabel wishlist pelanggan memenuhi 1 NF sampai 3 NF. Pada tabel stok barang juga terpenuhi 1 NF sampai 3 NF. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.